Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan tafsir Al-Azhar, pengantar surah Al-Fatihah, pembukaan. Kemudian pokok ajaran utama dari Al-Quran ialah tentang hari pembalasan, hari kiamat, hari berbangkit, dari hal surga dan neraka. Semuanya ini telah tersimpul dalam ayat Maliki Yaumiddin yang mempunyai hari pembalasan. Sebab kesempatan ibadah kepada Allah dan tidak ada ibadat buat yang lain, yaitu isi yang sejati dari tauhid. Maka datanglah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Untuk mencapai ridha Allah, maka Tuhan menunjukkan garis jalannya yang harus ditempuh. Lalu Allah mengutus Rasul-Rasulnya membawa syariat dan memimpin kepada manusia bagaimana menempuh jalan itu. Isi Al-Quran yang tersimpul di dalam ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim. Kemudian Al-Quran berisi khabar yang menggembirakan bagi orang yang taat dan patuh. Kebahagiaan di dunia dan surga di akhirat yang di dalam istilah agama disebut wa'ad. Ini telah terkandung di dalam ayat siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau beri nikmat atasnya. Kemudian Al-Quran pun memberikan ancaman siksa dan azab bagi orang yang lengah dan lalai, kufur dan durhaka, yang disebut wa'id. Maka tersimpul pulalah kata Al-Quran ini pada ujung surat tentang orang yang maghdub karena murka Tuhan, dan orang yang dhalin, orang yang sesat. Demikian pula Al-Quran menceritakan keadaan umat-umat yang telah terdahulu, yang telah binasa dan hancur karena dimurkai Tuhan. Dan diceritakan juga kaum yang sesat dari jalan yang benar. Itu pun telah tersimpul di dalam kedua kalimat maghdubi dan dhalin itu. Menilik yang demikian itu dapatlah kita fahami apa sebab maka Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab atau Fatihatul Kitab, yang pada pembukaan telah disimpul isi dari 114 surat yang mengandung 6.236 ayat itu. Kemudian ada pula penafsir berkata bahwa seluruh Al-Quran dengan suratnya yang 114 dan ayatnya yang 6.236 ayat itu semuanya telah tersimpul dalam surah Al-Fatihah. Dengan peninjauan tersebut di atas tadi, dapatlah penafsiran demikian itu kita terima. Tetapi di antara mereka melanjutkan lagi, dia berkata bahwa surat Al-Fatihah itu telah tersimpul di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali setelah merenungkan agak mendalam tentang maha murahnya Tuhan Allah kepada hambanya dan kasih sayangnya sehingga diutusnya Rasul, diwahyukannya kitab-kitab suci, disediakannya surga bagi yang taat dan ampunan bagi yang taubat. Penafsiran ini masih juga dapat kita terima. Tetapi setengah penafsir itu melanjutkan lagi. Katanya Bismillahirrahmanirrahim itu tersimpul dalam huruf ba, al-ba, pada permulaan Bismillah. Dan selanjutnya lagi, ada mereka yang berkata bahwa huruf ba pangkal Bismillah itu pun tersimpul dalam titik huruf ba itu sampai di huruf ba, dan titiknya itu penafsir ini tidak mau mengikut lagi, sebab itu bukan lagi penafsiran yang berdasar ilmu tetapi sudah satu khayal. Apa sebab? Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab mempunyai 28 huruf. Di antaranya huruf kedua yaitu al-ba atau huruf B dalam istilah Latin.
Tetapi kalau membacanya secara tunggal ialah al-ba dengan ditekan sedikit ujungnya sehingga berbunyi ada hamzah, maka menurut undang-undang bahasa Arab dan ejaannya barulah sebuah huruf berarti apabila dia telah dirangkaikan dengan huruf yang lain atau kalimat yang lain. Dan yang khusus pada huruf al-ba baru dia berarti dengan setelah dia diberi garis bawah kasrah dan dirangkaikan dengan satu kalimat yang bersifat ism, nama. Misalnya bi Muhammadin yang berarti dengan Muhammad, billahi dengan Allah, atau bismillah dengan nama Allah. Cobalah fikirkan bagaimana akan dapat diterima apabila dikatakan bahwa seluruh Al-Fatihah terkumpul ke dalam Bismillahirrahmanirrahim dan Bismillahirrahmanirrahim terhimpun seluruhnya kepada huruf al-ba. Dan lebih tidak dapat diterima pula kalau dikatakan bahwa huruf al-ba itu pun terkumpullah kepada titiknya yang ada di bawah itu, yang berarti bahwa seluruh isi Al-Quran yang terdiri dari 114 surat mengandung 6.236 terhimpun semuanya kepada satu titik. Bukan sembarang titik, tetapi titik ba yang di bawah itu. Bagaimana akan disimpulkan ke sana? Padahal baik di zaman Rasulullah SAW atau di waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan mengumpulkan Al-Quran ke dalam satu mushaf, ataupun selanjutnya setelah Uthman bin Affan memerintahkan membuat mushaf Al-Imam sebagai mushaf yang resmi sampai sekarang. Pada ketiganya itu huruf al-ba belum lagi bertitik. Huruf-huruf Al-Quran termasuk huruf al-ba barulah diberi titik di zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima Bani Umayyah, atas buah fikiran daripada wali negeri Irak Al-Hajjaj bin Yusuf. Sedangkan memberinya berbaris fathah, dhammah, kasrah, tanwin dan sukun terlebih dahulu daripada memberinya titik. Yang memberikan berbaris itu ialah Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah wali negeri Basrah Zayyad. Di zaman Khalifah Bani Umayyah yang pertama, sahabat Rasulullah SAW Muawiyah bin Abu Sufyan. Oleh sebab itu, maka penafsiran seperti demikian bukanlah mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Al-Quran dan hadis dan dirayah atau riwayat ahli-ahli tafsir yang mu'tamad. Dia hanya satu khayal yang dapat melemak-lemakan kata, tetapi tidak akan bertemu dari mana sumbernya kalau hendak dicari dengan seksama. Tentang ayat Bismillahirrahmanirrahim, tentang ini agak panjang juga pembicaraan di antara para ulama. Baik Bismillahirrahmanirrahim, baik Bismillah di permulaan Al-Fatihah atau Bismillah di permulaan sekalian surat Al-Quran, kecuali pada permulaan surat Bara'ah At-Taubah. Yang jadi perbincangan ialah apakah Bismillah di permulaan surat itu masuk dalam surat atau di luar surat. Pembicaraan mengenai ini selanjutnya telah menjadi sebab perbincangan pula. Wajibkah imam membaca Bismillah itu dengan jahar, suara keras pada sembahyang yang jahar, maghrib, Isya dan subuh, atau membaca dengan sir, tidak dikeraskan membacanya, melainkan Alhamdulillah selanjutnya saja, atau tidak dibaca sama sekali dan hanya langsung menjaharkan Al-Fatihah. Supaya lebih mudah peninjauan kita tentang perbedaan-perbedaan pendapat para sarjana keislaman itu, terlebih dahulu kita kemukakan titik-titik pertemuan.
semuanya tidak ada selisih bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu memang ada tertulis di dalam surat 27 An-Naml, yaitu seketika Maharani Bilqis, raja perempuan dari negeri Saba, menerangkan kepada orang-orang besar kerajaannya bahwa dia menerima sepucuk surat dari Nabi Sulaiman yang ditulis Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Murah, Maha Penyayang. Dan titik pertemuan faham mereka yang kedua ialah bahwa menurut ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sekalian surat Al-Quran yang 114 surat kecuali surat Bara'ah At-Taubah, semuanya dimulai menuliskannya dengan Bismillah, itu selengkapnya. Menurut yang tertulis di ayat 30 surat An-Naml itu, maka mushaf pertama yang ditulis oleh panitia yang diketuai oleh Zaid bin Thabit atas perintah khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar itu adalah menurut yang diajarkan Nabi itu, pakai bismillah di awal permulaan surat kecuali Bara'ah At-Taubah. Dan mushaf Sayyidina Uthman bin Affan pun ditulis secara demikian pula, semua pakai bismillah kecuali Bara'ah. Tentang bismillah ada di permulaan tiap-tiap surat kecuali surat Bara'ah atau At-Taubah, tidaklah ada perselisihan ulama. Yang diperselisihkan ialah terletaknya di pangkal surat itu menjadikan dia termasuk dalam surat itukah, atau sebagai pembatasnya dengan surat-surat yang lain saja, atau dia menjadi ayat tunggal tersendiri.